Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan membahas mengenai topik tindakan asusila yang melanggar butir Pancasila pertama, yaitu dengan tema seks bebas. Jadi, judul yang kami kutip pada pembahasan kali ini adalah polemik mengenai Permendikbud, peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Permendikbud ini berisi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, di mana dalam pasal dari Permendikbud tersebut ada yang menunjukkan frasa tanpa persetujuan korban. Contoh, menyentuh dan meraba tanpa persetujuan korban. Polemik yang ada pada pembahasan ini adalah yang tercantum di frasa tersebut. Apakah jika disetujui dengan korban itu tidak dipidana? Jadi akan dijelaskan dengan pembahasan selanjutnya. Isi lengkap Pasal 5 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Kekerasan seksual menyangkut tindakan yang dilakukan secara verbal atau non-verbal, fiksi atau non-fiksi, dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kekerasan seksual sebagai dimaksud pada ayat nomor 1, yaitu menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan identitas gender korban, atau memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban, mengambil, merekam, dan atau mengedarkan foto dan mengunggah foto tubuh dan informasi pribadi bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban. Kelanjutan isi lengkap Pasal 5 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2001 adalah memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual dan memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual dan melakukan percobaan perkosaan namun penetrasi tidak terjadi. Lalu melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi dan memaksa atau memperdayai korban untuk hamil. Dan terakhir, membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja dan atau melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Esensi yang terdapat dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2001 yaitu adanya Satgas, yakni Satgas yang bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan, pemulihan, dan monitoring. Lalu ada spesifikasi peraturan, yakni permen ini adalah penjabaran pertama kali dan definisi spesifik dari 20 perilaku yang dimasukkan dalam kategori kekerasan seksual. Dan yang terakhir adalah partisipasi, yakni partisipasi daripada seluruh sivitas akademika di dalam proses ini. Tudingan melegalkan seks bebas. Yang pertama, kritik. Pusat Muhammadiyah ketika diterbitkan permen ini muncul tudingan oleh Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan yang kedua yaitu tudingan arti legal pada frase Permendikbud. Perumusan norma kekerasan seksual yang diatur dalam pasal 5 ayat 2 pada Permendikbud Ristek itu memuat frasa tanpa persetujuan korban. Frasa ini dinilai mendegradasi substansi kekerasan seksual dan dapat membenarkan apabila ada persetujuan korban. Dan yang ketiga itu pendapat pimpinan Pusat Muhammadiyah, menurutnya aturan ini begitu standar, benar dan salah dari sebuah aktivitas seksual, tidak lagi berdasar nilai agama dan prinsip sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, tetapi hanya persetujuan dari para pihak.
Hal ini berimplikasi selama tidak ada pemaksaan, penyimpangan tersebut menjadi benar dan dibenarkan meskipun dilakukan di luar pernikahan yang sah jelasnya. Pengingkaran nilai agama memulai sila pertama Pancasila itu juga dinilai bertentangan dengan visi pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal itu menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pendapat kami sangat mendukung penuh Permendikbudristek ini karena banyak kampus-kampus lain yang dalam prosesnya sudah lama memperjuangkan peraturan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual seperti ini. Banyak korban kekerasan seksual yang merasa trauma dan takut untuk melaporkan kasus yang dihadapi. Oleh karena ini, kampus adalah tempat aman bagi mahasiswa untuk menghindari hal tersebut. Kasus kekerasan seksual ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, adalah sesuatu yang harus diakui. Dengan itu, mengapresiasikan Kemendikbud. Karena ini adalah suatu first step yang penting untuk menegakkan keadilan. Menurut kami, kampus yang menjaga nama baiknya bukan hanya yang menyembunyikan masalahnya, melainkan yang menanggapinya secara tegas dan serius. Jadi kesimpulan yang kami tangkap dari polemik Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini adalah Permendikbud ini bertujuan untuk meniadakan atau meminimalisir adanya kekerasan seksual di lingkungan kampus. Banyak korban mahasiswa yang mengalami kekerasan seksual tapi mereka tidak menginstitusikan, tidak lapor ke pihak hukum karena tidak adanya payung hukum yang dapat melindungi mereka. Jadi mereka berpikir percuma saja mereka melapor jika tidak ada hukumnya, seperti itu. Jadi adanya permen ini untuk menegakkan atau untuk menjadi payung hukum dari peristiwa tersebut. Kami sebagai mahasiswa tentunya sangat-sangat menyetujui adanya permen ini, terbitnya permen ini, karena dengan adanya Permendikbud ini dapat melindungi dengan penuh universitas dan juga mahasiswa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.